besar negara, rakyat adil mampu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Teman-teman yang kami cintai dan Ibu Ayah selaku guru pembimbing mata pelajaran PPKN yang kami hormati. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat melanjutkan materi PPKN kita. Tepat hari ini Senin 6 September 2021 kami kelompok 4 kelas 12 MIPA 1 dari nomor absen 28 hingga nomor absen 36 akan mempresentasikan atau memaparkan materi tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Saya Siti Latifah, perwakilan dari kelompok 4 kelas 12 MIPA 1, sangat mengharapkan antusias belajar kalian teman-teman sekalian pada pagi hari ini dengan cara menyimak video pemaparan materi yang akan kami tampilkan melalui sebuah tayangan video. Sebelum kita memulainya, saya ingatkan kepada teman-teman sekalian, di akhir video akan ada quiz time untuk setiap perwakilan kelompok. Dan pastikan Andalah yang akan menjawabnya. Dan tak lupa, terlebih dahulu sebelum kita memulainya, kita akan berdoa terlebih dahulu agar dalam penyampaian materi ini dapat diterima dengan mudah. Berdoa mulai. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, langsung saja simak videonya. Baiklah teman-teman sekalian, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara akan dijelaskan menjadi 3 subbab materi. Yang pertama adalah penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang kedua adalah contoh pelanggaran hak warga negara. Yang ketiga adalah contoh pengingkaran kewajiban warga negara. Sebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara adalah pola tindakan yang terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya seperti yang telah ditetapkan undang-undang. Sementara pelanggaran kewajiban warga negara ialah suatu tindakan warga negara yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya disebabkan oleh beberapa faktor. Berikut beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran dan pengingkaran hak kewajiban warga negara. 1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Adanya sikap egois membuat seseorang akan selalu menuntut haknya dan mengabaikan kewajibannya serta menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi. 2. Penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan dalam suatu masyarakat tidak hanya kepada kekuasaan pemerintah tetapi juga kekuasaan dalam bentuk yang lain. Misalnya kekuasaan kepada perusahaan yang tidak mempedulikan hak buruh, jelas melanggar hak warga negara serta mengingkari kewajiban sebagai warga negara. 3. Sikap tidak toleran. Jika warga negara memiliki sikap intoleran, maka akan terjadi sikap saling tidak menghargai dan menghormati kedudukan orang lain. Yang keempat ialah rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya dan tidak mau tahu bahwasannya orang lain juga memiliki hak yang harus dihormati. Yang kelima ialah ketidaktegasan aparat penegak hukum. Jika aparat penegak hukum kurang tegas dalam menyikapi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, hal ini dapat memunculkan pelanggaran baru. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa aparat penegak hukum kurang tegas, sehingga masyarakat akan mengulangi atau membuat pelanggaran baru.
Yang keenam ialah penyalahgunaan teknologi. Kemajuan di bidang teknologi bisa memberikan pengaruh negatif bagi masyarakat. Misalnya seperti kasus penculikan yang awalnya berawal dari pertemanan di media sosial. Dan dari segi bidang produksi pun, contohnya ialah munculnya berbagai pencemaran lingkungan. Selanjutnya ialah kita akan membahas ke materi yang kedua, yaitu contoh kasus pelanggaran hak warga negara. Yang pertama ialah terjadinya kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap pelanggar hukum. Hal ini melanggar pasal 27 ayat 1. Contoh kasusnya ialah kasus Badia Raja Sitomorang pada tanggal 9 bulan 6 2020. Kronologinya ialah korban sedang bermain di warnet, lalu polisi datang dan memintanya untuk ikut ke Mapolres. Namun, ternyata malah dibawa ke pos buser pasar bawah kota Bangko. Di sana, korban dipukul hingga babak belur karena dituduh telah mencuri sepeda motor. Walaupun korban sudah menjelaskan bahwa ia tidak mencuri sepeda motor tersebut, polisi menganggap bahwa ia berbohong. Dan penyelesaian dari kasus ini ialah karena hingga esok tidak ditemukan barang bukti yang kuat, korban pun dibebaskan dan dengan mudahnya polisi berkata bahwa salah tangkap merupakan hal yang biasa terjadi dalam kepolisian. Contoh kasus pelanggaran hak warga negara yang kedua adalah tingkat kemiskinan dan angka pengangguran yang makin cukup tinggi, yang melanggar pasal 27 ayat 2. Pasal 27 ayat 2 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun, pasal 27 ayat 2 ini sayangnya belum terlaksana secara sepenuhnya. Dapat kita lihat dari kasus contoh berikut. Banyak anak-anak kecil yang berstatus pelajar dipaksa untuk bekerja karena tuntutan kondisi ekonomi mereka. Dapat kita lihat contohnya, banyak anak kecil yang mencari uang di dekat pemberhentian lampu lalu lintas dengan berbagai cara, yaitu seperti mengamen, mengelap mobil, menjual tisu, bahkan ada yang menjadi badut. Selanjutnya, contoh kasus pelanggaran warga negara yang ketiga adalah makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan hingga KDRT yang melanggar pasal 28A hingga 28J. Dalam Undang-Undang 1945, pasal 28A hingga 28J disebutkan ketentuan mengenai hak asasi manusia. Ketentuan yang diatur ini mulai dari hak untuk mempertahankan hidup, hak untuk mengembangkan diri, hak mendapatkan perlindungan, hingga hak atas status kewarganegaraan. Dalam kehidupan nyata, ada banyak sekali kasus yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hak asasi manusia yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A hingga 28J tersebut. Contohnya, kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir yang penyebab kematiannya adalah akibat diracuni. Kasus pelanggaran hak warga negara. Yang ketiga, makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, KDRT, melanggar pasal 28A sampai 28J. Pasal 28B, memuat hak setiap anak untuk tumbuh serta berkembang, juga hak atas perlindungan diri dari diskriminasi dan kekerasan. Contohnya, kasus diskriminasi yang dialami bayi bernama Tiara Deborah Simanjorang. Menurut KPAI, bayi Deborah mengalami diskriminasi saat dalam kondisi darurat oleh tim medis di salah satu rumah sakit yang mengakibatkan kematian. Yang selanjutnya pasal 28C, hak untuk mengembangkan diri lewat pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapatkan pendidikan serta memperoleh manfaat dari teknologi dan ilmu pengetahuan. Contohnya, tidak disediakannya soal ujian nasional dalam huruf braille sehingga siswa tunanetra di MTS
UK Tunis Yogyakarta harus mengerjakan soal dengan cara dibacakan. Selanjutnya yaitu pasal 28D yang menyatakan hak bekerja dan mendapatkan imbalan juga perlakuan yang adil dan layak. Contoh pada kasus pasal 28D adalah Yuli, asisten rumah tangga di rumah salah satu pensiunan polisi Brigjen MS yang mendapatkan kekerasan dan upah yang tak dibayar. Selanjutnya yaitu pasal 28E yang menyatakan hak untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama yang dipeluknya. Contoh kasus pasal 28E adalah perusakan dan pengusiran terhadap jamaah Ahmadiyah. Selanjutnya yaitu pasal 28F yang menyatakan hak dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. Contoh kasus pada pasal 28F adalah dilarangnya pers dalam meliputi rekapitulasi suara pada Pilkada Makassar 2018. Selanjutnya pasal 28G yang menyatakan hak mendapatkan perlindungan diri dan bebas dari penyiksaan. Contoh kasus pada pasal ini adalah penangkapan dan penyiksaan seorang wartawan oleh polisi yang dipaksa mengakui diri sebagai maling di Sawah Besar, Jakarta. Selanjutnya yaitu pasal 28H yang menyatakan hak mendapatkan pelayanan kesehatan. Contoh kasus pada pasal 28H adalah adanya rumah sakit yang melakukan penolakan terhadap pasien pemegang kartu BPJS. Selanjutnya pasal 28I yang menyatakan hak untuk tidak disiksa. Contoh kasus pada pasal ini adalah penyiksaan yang merenggut nyawa oleh massa terhadap seseorang yang secara keliru dituduh sebagai maling. Terakhir yaitu pasal 28J yang menyatakan ketentuan mengenai HAM yang ada kewajiban menghormati HAM. Contoh kasus pada pasal 28J adalah pelanggaran umat beragama tertentu dalam beribadah. Yang keempat, masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama atau melanggar pasal 29 ayat 2. Contoh kasusnya yaitu penyerangan rumah ibadah dan seorang pastor di Sleman, Yogyakarta. Penjelasannya, peristiwa penyerangan rumah ibadah dan seorang pastor di Sleman, Yogyakarta pada Minggu 11 Februari 2018 sehingga menyebabkan sedikitnya 5 orang jemaat yang tengah melakukan ibadah dan pastor Romo Kard Edmund Prier terluka. Contoh kasus yang lain yaitu teror bom di Klenteng Kuantikun di Karawang. Penjelasannya tak berhenti di sana, bahkan tempat ibadah lain juga mendapatkan teror bom. Seperti Klenteng Kuantikun di Karawang pada Minggu 11 Februari 2018. Pelaku mengancam dengan mengirimkan surat yang diselipkan ke dalam Al-Quran. Yang kelima, angka putus sekolah yang cukup tinggi atau melanggar pasal 31 ayat 1. Contoh kasusnya, banyaknya angka putus sekolah di Indonesia. Penjelasannya, masih banyak anak bangsa yang tidak dapat menyekam pendidikan wajib 9 tahun. Jangankan 9 tahun, pendidikan dasar saja masih ada yang putus sekolah. Salah satu penyimpangan persepsi yang kebanyakan terjadi di daerah pedesaan adalah lebih baik seorang anak bekerja daripada sekolah. Yang keenam, pelanggaran hak cipta. Contoh kasusnya yaitu peredaran VCD atau DVD bajakan, perilaku, plagiat, dan membuat sebuah karya dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga. Contoh kasus pelanggaran kewajiban warga negara. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan adalah contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara terhadap lingkungan dan alam sekitar serta terhadap hak asasi manusia orang lain. Sebab lingkungan dan alam sekitar bermanfaat bagi manusia. Membuang sampah sembarangan dapat mengakibatkan lingkungan kotor dan banjir sehingga merugikan orang lain. 2. Melanggar aturan lalu lintas. Contoh perbuatan yang melanggar lalu lintas yaitu tidak punya surat kendaraan yang lengkap, parkir di sembarang tempat, melanggar lampu merah, dan membuat orang celaka dengan pelanggaran lalu lintas. 3. Merusak fasilitas. Merusak fasilitas umum adalah contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara terhadap lingkungan dan terhadap hak asasi manusia orang lain. Contoh perusakan fasilitas umum yaitu merusak telepon umum, mencoret-coret halte, merusak kendaraan umum, merusak jembatan, merusak toilet umum atau tidak menggunakannya dengan bersih, dan lain-lain. 4. Tidak membayar pajak kepada negara. Tidak atau menghindari membayar pajak adalah pengingkaran kewajiban sebagai warga negara terhadap pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Pengingkaran terhadap pajak mencakup pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak penjualan, dan lain-lain.
5. Tidak ikut serta dalam pembelaan negara. Contoh pelanggaran dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara dalam membela negara yaitu seorang warga negara yang tidak mau tahu dengan lingkungannya dan negaranya atau melakukan sesuatu yang memecah belah bangsa Indonesia. 6. Tidak ikut serta dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu warga negara yang tidak peduli dengan pendidikan di lingkungan terutama keluarganya, warga negara yang ikut membuat kerusuhan di negara lain, dan warga negara yang mengambil hak warga negara. 7. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan. Contoh kegiatan lingkungan yang ikut serta dalam siskamling, membayar iuran warga dan membantu korban bencana alam. Tidak ikut siskamling adalah contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara terhadap lingkungan. Dan yang kedelapan, tidak jujur dan melakukan korupsi. Tindak korupsi adalah contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara dalam membela negara, menghormati hak asasi manusia lain, dan ikut serta mencapai tujuan pembangunan nasional. Tindak korupsi adalah bentuk tidak jujur yang merugikan masyarakat banyak dalam mencapai kesejahteraan dan hak-haknya. Dari materi yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sikap egois dan mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran berbangsa dan negara, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, dan penyalahgunaan materi. Berikutnya adalah hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya telah terpenuhi. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itulah hak dan kewajiban warga negara harus dilaksanakan secara seimbang. Baiklah, sekarang kita akan memasuki sesi kuis. Akan ada 3 pertanyaan untuk masing-masing kelompok. Maka setiap kelompok akan mendapatkan 1 pertanyaan. Kelompok 1 akan menjawab soal nomor 1 dengan waktu berpikir 60 detik atau 1 menit. Kemudian, setelah waktu tersebut habis, kelompok 1 diharapkan menjawab pertanyaan tersebut. Setelah kelompok 1 menjawab pertanyaan tersebut, maka kelompok 3 akan menanggapi jawaban dari kelompok 1 akan soal nomor 1 dengan waktu 30 detik. Untuk kelompok 2 menjawab pertanyaan soal nomor 2 dengan waktu berpikir 60 detik atau 1 menit, kemudian langsung menjawab soal nomor 2 tersebut dan selanjutnya akan ditanggapi oleh kelompok 1. Dan kelompok 1 dalam menanggapi jawaban dari kelompok 2 diberi waktu 30 detik. Untuk kelompok 3 menjawab soal atau pertanyaan nomor 3 dengan waktu berpikir 60 detik atau 1 menit. Dan kemudian akan ditanggapi oleh kelompok 2 dengan waktu menanggapi untuk kelompok 2 30 detik. Itulah peraturan untuk sesi kuis. Teman-teman semua, kali ini kita akan memasuki soal pertama untuk kelompok 1. Pertanyaannya ialah, seperti yang kita ketahui, salah satu hak warga negara adalah warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Hal ini pun juga tertuang dalam pasal 27 ayat 1. Namun, pada kenyataannya, terdapat banyak sekali perbedaan perlakuan di mata hukum, terutama bagi mereka yang bersalah namun memiliki jabatan penting dan tinggi, serta bagi mereka yang memiliki banyak uang. Hal ini sangat berbanding terbalik apabila seseorang yang memiliki penghasilan rendah melakukan suatu kesalahan, mereka akan dihukum dengan hukuman yang sangat berat.
Padahal kesalahan yang mereka lakukan bukanlah kesalahan yang fatal. Pertanyaannya ialah, mengapa hal ini masih terjadi? Baiklah, jawaban dari pertanyaan nomor 1 ialah, hal tersebut terjadi dikarenakan implementasi Pancasila di dalam hukum belum sepenuhnya tercapai, terutama dalam sila kedua dan sila kelima. Dan pemerintahan Indonesia yang kurang tegas dalam melakukan keadilan, ditambah masyarakatnya yang kurang sadar akan hukum, dan kurangnya pendidikan bagi kaum-kaum ke bawah mengenai hukum, hal tersebutlah yang menjadi faktor hukum di Indonesia mengalami ketidakadilan. Bahkan hukum di Indonesia dapat dibeli oleh orang-orang yang mempunyai banyak orang. Baiklah teman-teman, kita akan memasuki soal kedua untuk kelompok kedua. Pertanyaannya ialah, saat ini masih banyak sekali warga negara yang tidak taat dalam membayar pajak. Sedangkan pajak merupakan salah satu sumber dana pembangunan yang hasilnya dinikmati oleh warga negara, seperti jalan raya dan fasilitas lainnya. Namun masih saja ada warga negara yang mengatakan bahwasannya hal tersebut bukan merupakan tanggung jawabnya sebagai warga negara, melainkan sudah seharusnya pemerintah yang menyediakan hal tersebut tanpa memungut pajak dari warga negara. Pertanyaannya ialah, bagaimana Anda menyikapi hal tersebut?
jawaban nomor 2 ialah salah satu cara menyikapinya adalah dengan menjelaskan dan memberikan informasi yang akurat tentang pentingnya pajak. Karena banyaknya masyarakat yang tidak taat membayar pajak dikarenakan mereka kurang informasi mengenai manfaat pajak itu sendiri bagi masyarakat. Adapun manfaat yang bisa masyarakat terima jika membayar pajak, yaitu yang pertama ialah fasilitas umum dan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sekolah, dan rumah sakit. Yang kedua ialah pertahanan dan keamanan, seperti bangunan, senjata, perumahan, hingga gaji karyawan. Yang ketiga ialah subsidi pangan dan bahan bakar, minyak. Yang keempat ialah kelestarian lingkungan hidup dan budaya. Yang kelima ialah dana pemilu. Dan yang keenam ialah pembangunan alat transportasi massa dan lain-lain. Baiklah, kita akan memasuki pertanyaan ketiga untuk kelompok ketiga. Pertanyaannya ialah, seperti yang kita ketahui, masih banyak sekali warga negara yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Pengingkaran kewajiban tersebut apabila tidak segera diatasi akan berakibat secara langsung terhadap pemenuhan hak warga negara. Pertanyaannya ialah, jelaskan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan membacakan jawaban dari pertanyaan ketiga. Jawabannya ialah, hal ini dapat terjadi karena adanya warga negara yang tidak ada kepedulian terhadap negara tercintanya sendiri. Ia hanya memikirkan tentang dirinya. Padahal sudah jelas bahwasannya kewajiban itu harus dijalankan agar warga negara itu juga mendapatkan haknya. Bukan hak mereka saja yang harus dipenuhi, tetapi kewajiban juga harus dijalankan. Jika kewajiban tidak dijalankan, otomatis warga negara yang tidak menjalankan kewajiban tersebut tidak akan mendapatkan hak mereka. Dan karena hal ini pula, terjadinya pembangunan menjadi tidak lancar. Saling jatuh-menjatuhkan, akhirnya negara menjadi terpecah belah. Contoh kewajiban warga negara ialah membayar pajak. Jika ada warga negara yang tidak membayar pajak, pasti akan memicu terjadinya keributan antara warga dan pembangunan jalan dan hal lainnya menjadi tidak lancar. Akibat dari kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh warga negara itu sendiri. Thanks for watching.